Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di Kisah Seram Cerita Gue. Cerita kali ini masih dari pengalaman nyata yang saya alami sendiri, yaitu tentang kesurupan kuntilanak di belakang rumah. Tapi sebelum ceritanya dimulai, kami menyarankan kalian untuk membudayakan selalu menyimak videonya sampai akhir agar kalian mengerti setiap alur ceritanya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini ceritanya. Tahun 2004, saya tinggal di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor. Desa itu sama dengan desa yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, yaitu yang berjudul Pecah Batu Kepala. Yang belum nonton ceritanya, silahkan klik link yang ada di sebelah kiri atas video ini ya. Kala itu saya bekerja di salah satu pabrik produk elektronik ternama di dunia. Pabrik itu berlokasi di Tangerang dan tak jauh dari tempat tinggal saya. Di sana saya mulai akrab dengan seseorang. Beliau bernama Adi, yang pasti nama samaran ya. Rumah Adi tak jauh dari rumah saya, artinya masih satu desa, hanya beda kampung aja. Adi tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua adik perempuannya, yaitu Yuni dan Ella. Adi itu orangnya baik dan ramah. Begitu pula dengan keluarganya. Beberapa kali saya berkunjung hingga saya pun akrab dengan keluarganya. Saat itu hari Jumat, kami mengobrol pada jam istirahat kerja. Adi nanya, "Pan, besok malam ada acara nggak?" "Kayaknya nggak ada, Dedi." "Emang ada apa?" "Adik gua, Yuni, ulang tahun. Gua mau bikin acara kecil-kecilan di rumah. Nggak rame-rame kok, keluarga gua aja. Lu datang ya?" ujar Adi. "Gue sih bisa aja. Tapi kan itu acara keluarga lu. Nanti gimana kata mereka?" "Gak apa-apa, kan udah kenal semua." "Oke lah," saya bilang. Singkat cerita, malam itu tiba. Saya bawa motor dan tiba di rumah Adi sekitar pukul 7.30 malam. "Assalamualaikum." Dari dalam rumah menyambut, "Waalaikumsalam." "Hei Pan, masuk." Di situ terlihat mereka sudah menyiapkan 2 ekor ayam mentah yang sudah dibumbui dan siap untuk dibakar atau dipanggang. Tanpa buang waktu, saya dan Adi langsung menyiapkan peralatan untuk membakar atau memanggang di halaman samping rumahnya. Kala itu gak pakai kompor minyak, gas atau listrik, tapi kami membuat perapian zaman dulu,
kan batu bata yang disusun membentuk huruf U, lalu sumber apinya itu menggunakan arang di tengahnya. Tak lama kemudian bakar ayam itu kami mulai. Yang mengerjakan bakar-bakar itu hanya saya, Adi, dan Yuni, adik Adi yang berulang tahun. Namun, kedua orang tua dan satu adik perempuan Adi menunggu di dalam rumah. Sedikit saya gambarkan situasi tempat tinggal mereka ya. Ini rumah Adi. Di samping rumahnya terdapat halaman yang agak luas dan disitulah lokasi kami bakar ayam tersebut. Di belakang rumah terdapat halaman yang cukup luas. Di sana ada empang ikan lele. Di atasnya ada half wall bamboo toilet atau toilet yang terbuat dari bambu dan berdinding setengah alias jamban. Di sebelahnya ada kamar mandi tua tanpa atap dan sumur juga ada di situ. Ke belakang lagi ada sungai kecil dan di samping sungai itu terdapat pepohonan yang rimbun dengan kontur tanah yang lumayan curam ke atas. Dari belakang rumah sampai sungai kecil itu kontur jalannya menurun. Jadi kalau kita lihat dari depan rumah, sumur dan sungai itu nggak kelihatan karena tanahnya menurun. Bisa kalian bayangkan seramnya suasana di sana, apalagi nggak ada lampu penerangan tuh, alias gelap gulita di kala malam. Penerangan hanya sebatas lampu pijar yang ada di belakang rumah Adi. Saat bakar-bakar itu, posisi saya membelakangi sumur, sedangkan posisi Yuni malah sebaliknya. Yuni berada di depan saya, menghadap ke arah sumur dan pepohonan besar itu. Sedangkan Adi sedang mengambil peralatan yang kurang di dalam rumahnya. Saat itu saya mendengar suara khas binatang malam hari dari arah belakang. Namun ada satu suara yang kedengaran berbeda dari yang lain. Aneh, itu suara apa ya? Kayaknya bukan suara burung juga. Suara itu beberapa kali saya dengar, dari mulai terdengar sedikit keras di telinga, sehingga sayup-sayup suaranya mengecil. Yuni yang saat itu menghadap ke arah belakang saya tiba-tiba bertingkah aneh. Dia tiba-tiba bilang, "Ba, takut, ba, takut." Lalu Yuni berteriak kencang dan akhirnya Yuni jatuh pingsan di depan saya. Kaget, panik, saya langsung memanggil orang tua Yuni agar bisa membantu saya untuk mengangkat dan memindahkan Yuni ke dalam rumah. Mendengar ibu dan adik Yuni yang berteriak karena panik, juga teriakan mereka terdengar oleh tetangga-tetangga hingga mereka bergegas mendatangi rumah Adi. Yuni kami angkat dan dipindahkan ke dalam rumah. Saat itu kami panik dan semua orang yang ada di sana kala itu bertanya tentang apa yang terjadi. Belum sempat saya menjelaskan, tiba-tiba mata Yuni terbuka lebar, tubuh Yuni bergerak meronta-ronta dan dibarengi dengan suara teriakan-teriakan. Saat itu kami memegangi tubuh Yuni karena selalu berontak-rontak saat ditenangkan. Nada suara Yuni berubah menjadi suara berat, tawa yang menyeramkan. Menyadari itu aneh, salah satu tetangga Yuni bergegas memanggil seorang ustadz di kampung itu untuk membantu menyadarkan Yuni.
Setibanya Pak Ustadz di rumah Yuni, beliau langsung memegang bagian kepala dan tangan Yuni sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat itu Yuni berteriak-teriak kesakitan. Diselingi kata-kata seperti menantang Pak Ustadz dengan suara yang sangat keras. Suasana di rumah itu sangat mencekam. Kami semua merasa takut dan tegang saat melihat kejadian itu berlangsung di depan mata. Hingga akhirnya kami mendengar sebuah suara dentuman keras dari atap rumah. Suara dentuman itu disambut oleh suara pekikan yang sama dengan suara yang saya dengar di halaman belakang rumah sebelum Yuni pingsan. Suara pekikan itu bergerak dari kecil hingga besar lalu menghilang. Alhamdulillah, Yuni sudah kembali sadar dan kondisinya berangsur membaik. Yuni kami biarkan untuk beristirahat dan warga sekitar yang datang pun kembali ke rumah masing-masing. Setelah kondisi Yuni kembali normal dan sudah bisa diajak bicara, akhirnya Yuni menjelaskan apa yang terjadi dan Yuni rasakan sesaat sebelum semua itu terjadi. Jadi, seingat Yuni, saat dia bakar ayam dengan saya di halaman, dari kejauhan dia melihat seperti sehelai kain berwarna putih terbang melayang dari pohon-pohon besar di seberang sungai dan hinggap di dinding sumur belakang itu. Tiba-tiba kain itu berubah menjadi sosok wanita berambut panjang, berparas cantik, memakai gaun putih. Kulit tangannya bersih namun tidak terlihat bagian kakinya. Sambil duduk, sosok wanita itu mengayunkan bagian bawah gaun putih tersebut. Sosok itu pun melambaikan sebelah tangannya seolah memanggil Yuni untuk datang menghampirinya. Yuni kaget dan heran apa dan siapa dia. Yuni diam tak bergerak. Sosok wanita itu malah terbang mendekati ke arah Yuni. Semakin dekat, wujud perempuan itu pun berubah menjadi menyeramkan. Kain yang semula Yuni lihat putih bersih, itu berubah menjadi warna putih kecoklatan, seperti habis dilumuri tanah merah yang masih basah, juga banyak noda percikan darah. Rambut panjang yang acak-acakan dan wajah yang hancur tak berbentuk pun penuh darah. Sosok itu mendekat dan semakin dekat hingga Yuni tak ingat apa-apa lagi, alias pingsan guys. Bagi teman-teman yang punya cerita atau pengalaman serupa dan ingin ceritanya kami tayangkan, kalian bisa tulis dan kirim ceritanya melalui email ke alamat ceritague19@gmail.com. Alamat email saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke guys, pesan kami, selalu berdoa dan berhati-hati dalam melakukan apapun. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan senantiasa kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.